tentang bagaimana kita bermasyarakat menghadapi bagaimana yang sakit sampai meninggal, sampai bagaimana cara menguburkannya dan sebagainya. Insya Allah waktunya cukup. Nanti akan secara mungkin kalau memang sekiranya bisa sampai pada titik akhirnya barangkali oleh beliau nanti akan sampai. Saya tidak banyak menyampaikan apa yang nanti beliau akan sampai pada hari ini. Untuk lebih khususnya atau lebih jelasnya barangkali nanti kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan beliau. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Pada ibu-ibu kan itu. Pada payunan dari bangga. Pak Kumpuk ya, Bapak yang terbaik Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul bersama Bapak dan Ibu. Hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini merupakan lanjutan pembicaraan dengan DKM berkaitan dengan peran masjid dan jamaah masjid. Saya kira sudah banyak teori pelajaran yang sudah disampaikan oleh para asatidz, tapi kita ingin lebih ke implementasi. Jadi bagaimana peran masjid tidak hanya sekadar tempat berzikir, berdoa, sholat berjamaah dan kajian, tapi masjid sebagai rumah kaum muslimin, dan siapapun bukan hanya orang sini bisa untuk mampir sholat berjamaah di tempat ini. Nah, maka kita ingin lebih lebih jauh bagaimana sebenarnya peranan masjid di tengah-tengah masyarakat muslim. Sedikit melihat sejarah Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasul adalah masjid, karena masjid merupakan tempat strategis untuk membicarakan banyak hal terkait hajat kebutuhan kaum muslimin. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masjid, itu memiliki makna yang sangat banyak, karena memang fungsi masjid itu sangat luas sekali. Sempitnya fungsi masjid itu adalah bisa jadi kita yang mempersempit peran dan fungsi masjid. Dulu masjid itu Rasulullah mempersiapkan pasukan perang, mengatur strategi perang itu adalah di masjid. Kajian-kajian ilmiah itu di masjid. Bicara tentang kesejahteraan umat itu juga di masjid. Mengobati orang-orang sakit itu juga di masjid. Jadi masjid menjadi multifungsi. Seakan-akan masjid itu menjadi fasilitas di mana kaum muslimin bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kaum muslimin. Beriringnya dengan waktu, kemudian berkembang sehingga peranan-peranan yang tadi diambil alih dan kelihatannya lebih komplit. Yang sakit tidak lagi harus dirawat di masjid, dibuatlah rumah sakit sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Persiapan-persiapan perang misalkan itu tidak lagi dilakukan di masjid, tapi dibuat barak-barak militer sehingga disitulah lebih memungkinkan untuk itu. Bahkan kajian-kajian ilmu itu pun sebagian diambil alih oleh berdirinya madrasah-madrasah universitas, lebih fokus di situ. Itu bukan hal yang salah, tapi jangan melupakan peranan masjid bagi wilayah kawasan tertentu. Masjid itu pun masih dibutuhkan untuk hal-hal yang tadi. Nah, maka berangkat dari situ
uh, sebenarnya kan dalam hidup itu pada akhirnya hanya pilihan gitu ya. Pilihannya itu adalah kalau kita bicara tentang tema secara spesifik ya, mulasarah jenazah, berarti kan hidup itu hanya antara badai ngamandian atau badai dimandian, badai nganterkeun ka kuburan atau dianterkeun ka kuburan, badai nyolatan, badai disolatan. Nah, kan akhirnya seputar itu. Dikuburkan, menguburkan, mengantarkan, diantarkan, nalkinan atau ditalkinan, nyolatan atau disolatan, hanya itu saja pilihannya. Tetapi dari dua pilihan itu tetap satu, yaitu persiapan. Ya, persiapan dalam arti yang memandikan harus persiapan. Apa yang disiapkan? Ilmu tentang memandikan. Yang dimandikan harus persiapan. Amal apa yang akan dibawa kalau dia sudah menjadi yang dimandikan. Mensolatkan harus ada persiapan, ilmu tentang mensolatkan. Kalau disolatkan, amal apa yang disiapkan untuk berikutnya dan seterusnya. Nah, ini yang dibutuhkan. Ide ini gayung bersambut dengan DKM. Oh ya, karena DKM harus seperti itu. Maka kami menyampaikan gagasan itu. Mari berkumpul untuk membicarakan tentang itu. Karena ada beberapa kewajiban kita sebagai orang yang hidup terhadap mereka yang sudah meninggal. Paling tidak ada 12 kewajiban kita sebagai orang yang hidup bagi mereka yang sudah meninggal. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ini dari mulai ketika sakit. Nah, kita orang sehat berkewajiban untuk menengok yang sakit. Bagaimana cara menengok yang sakit? Itu bisa dilakukan secara pribadi, bisa juga dilakukan perannya itu adalah secara jama'i, berjamaah, yaitu masjid. Jadi masjid punya jamaah. Nah, bagaimana? Masjid bisa meminis, mengelola, padahal di masjid itu ada pengurus-pengurusnya. Bisa nggak kira-kira kalau masjid itu punya anggaran khusus bagi masyarakat jamaah sekitar masjid, kalau mereka sakit itu harus bagaimana? Misalkan ada yang bingung ini ke rumah sakit, bisa nggak peranan itu juga di backup, dibantu oleh masjid sampai masjid bisa membantu menyiapkan yang dibutuhkan apa? Mungkin kendaraan ketika ke rumah sakit, mungkin dia yang paling depan untuk bicara dengan pihak-pihak di rumah sakit, keluarga akan ikut, gitu kan? Jadi sifatnya kita hanya membantu. Jangan sampai ketika ada orang sakit larinya itu kemana? Larinya ke masjid. Maka di masjid sudah siap ada orang-orang yang memang itu dipersiapkan. Saya yakin itu bisa Pak ya kalau seperti itu. Karena masjid tidak pernah kosong dan jamaah. Kenapa jamaah masjid tidak berbicara tentang itu? Saya yakin orang yang dalam kondisi seperti itu merasakan bagaimana peranan masjid hidup di tengah-tengah masyarakat. Masjid tidak pernah kosong dari berjamaah, tapi sekalian orang sakit bingung ke mana Pak gitu. Ya di kita ada Pak RT, Pak RW itu adalah secara struktural tetap kita akan bekerja sama. Gitu. Tapi ilmu adanya di mana? Saya kira ilmu adanya di masjid, karena masjid menjadi pusat kajian ilmu. Nah nanti kita akan bicara tentang adab, bagaimana etika, adab, akhlak Rasulullah berkaitan dengan yang sakit. Misalkan Rasulullah ketika yang sakit itu dipegang, lalu ada doa-doa yang dibacakan, misalkan gitu. Atau yang sakit itu bagian yang sakit mana dipegang, lalu ada doa-doa yang dibacakan. Itu semuanya harus menjadi tanggung jawab masjid dalam arti jamaah masjid. Karena jamaah masjid itu sudah ada strukturnya. Jadi DKM dan semua perangkatnya itu akan dibuat kalau memang itu dibutuhkan. Nah, katakan tadi ada pihak yang karena di masjid itu kan biasanya begini, ada dokter di wilayah kita kan ada dokter, lalu dokter eta sholat berjamaah di mana? Apa sih? Lalu ada tim kesehatan di rumah sakit ketika sholat maghribnya ke masjid. Saya yakin di masjid itu komplit, ada orang-orang yang punya akses misalkan ke rumah sakit dan seterusnya. Kenapa itu tidak dimanfaatkan oleh kita? Ada yang punya keahlian di kendaraan, ada yang punya kendaraan. Kenapa semuanya itu tidak dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang dalam posisi itu? Nah, sehingga nanti masjid itu memiliki peranan yang sangat luar biasa.
Ini yang pertama dengan bab tentang mulai dari menengok yang sakit. Nah, kira-kira kalau pribadi-pribadi saya yakin itu sudah biasa. Tapi bagaimana peranan masjid itu punya andil dalam bidang itu. Gitu. Yang kedua tentang kewajiban kita yang hidup budaya meninggal itu mentalkinkan. Nah, ini mentalkinkan. Masjid harus paham, harus sudah tahu bagaimana kalau ada pihak seperti itu. Ada keluarga yang menurut keluarga itu ini kondisinya sudah seperti ini. Kira-kira harus kemana lari orang itu untuk minta bantuan bertanya. Maka masjid harus menjadi tempat pelariannya. Lari ke masjid, hubungi orang-orang di masjid. Maka karena masjid itu sudah ada manajemennya, sudah tertata dengan rapi, maka siap untuk kemudian siapa yang tidak semua orang punya kemampuan untuk itu Pak. Gitu. Pas rek mau gempur kan gitu, mau aja no. Tapi saya yakin di jamaah itu pasti ada yang punya kemampuan untuk itu. Dia dengan tenang biasa datang, bagaimana mentakdirkan. Nah baru kita bicara kemana nanti. Nah kita siapkan dulu. Gitu. Siapa orang-orang yang siap untuk itu. Ya. Nah nanti kalau sudah ada timnya, ada orangnya, kita bekali ilmunya. Begini cara mentakdirkan itu. Nah setelah itu baru siap untuk melayani jamaahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga memandikan. Setelah mentalkan kemudian memandikan. Berarti siapa yang harus memandikan? Ya memang dalam beberapa hadis sebenarnya itu menjadi hak keluarga. Keluarga berhak untuk memandikan saudaranya atau mencari orang yang dianggap mampu untuk melakukan itu. Tapi kenapa masjid tidak menyiapkan untuk itu? Berarti kalau memandikan itu harus ada perangkatnya, harus ada alatnya yang disiapkan. Jadi seperangkat alat memandikan, artinya Pak, seperangkat alat sholat, gitu ya. Seperangkat alat memandikan. Apa yang dibutuhkan? Nanti bertahap, gitu kan. Kadang nanti ditemukan, oh ini yang belum, nanti dicatat. Nah ini pasti anggaran ada di masjid, karena kas itu tidak ada di rumah-rumah. Kas masjid adanya di masjid. Dan kas itu nanti mungkin akan diisi oleh jamaah ketika jelas programnya. Ini program kita. Nah, ketika ada yang dalam kondisi seperti itu, bagaimana harus dimandikan? Informasikan ke masjid, nanti tim masjid akan datang dan tim masjid itu bukan harus, tidak. Itu hanya standby siap. Kalau memang keluarga itu percayanya kepada orang sana atau percaya orang sini atau oleh keluarga, yes, nggak apa-apa, ini mau diurus keluarga, mana silakan. Tapi kita standby untuk siap untuk membantu. Saya yakin kalau seperti itu kira-kira bagaimana masyarakat jamaah masjid ini? Tenang tidak Pak? Tenang Pak, tenang, gering ya tenang gitu ya. Urusan jaga rumah sakit tenang, gitu. Kendaraan juga. Nah, mungkin nanti fasilitas-fasilitas itu menjadi program jangka pendek, jangka panjang dan seterusnya itu harus dipersiapkan. Kemudian yang keempat setelah memandikan mengkafani. Ya, kain kapan harus selalu dipersiapkan. Jadi kita standby kain kapan itu. Ya, jadi nanti ketika ada yang datang ke masjid ini meninggal tidak punya kain kapan, siap, jangan khawatir, stoknya itu selalu disiapkan. Dan sekaligus juga menyiapkan orang-orang yang siap untuk membantu itu. Tentu saja yang meninggal itu kan tidak hanya laki-laki, tapi bisa jadi ibu-ibu atau perempuan. Walaupun ibu-ibu yang hadir itu belum siap sekarang, ya paling tidak siap untuk siap untuk melayani itu. Ya, jadi lamun persoalannya itu bapak-bapak, ya ibu-ibu cari kata dia, bapak-bapak mempersiapkan. Kalau ibu-ibu ya bapak-bapak cari ibu yang persiapkan. Berarti nanti ada yang memandikan, ada yang mempersiapkan kain kapan. Biasanya ada dua tim. Tim satu memandikan, tim kedua menyiapkan kain kapan. Walaupun tidak harus banyak, mungkin dalam kegiatan itu cukup 2-3 orang, tapi kan dibutuhkan orang yang banyak. Karena 2-3 orang itu bisa saja berhalangan. Tapi kita sudah punya 10 orang yang siap itu, walaupun yang diterjunkan bisa jadi ya 1 atau 2 orang cukup. Nah itu indah sekali Pak, sehingga masjid itu orang betah di masjid karena persoalan-persoalan sosial juga itu bisa ke masjid. Tentu saja kita di sini punya tadi ada Pak RT, ada Pak RW, itu akan mereka semakin bersinergi gitu. Karena peranan masjid menjadi sangat luas sekarang berbicara tentang sisi sosialnya tadi.
Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kalau caranya gampang. Caranya nanti siapkan dulu timnya, orangnya, baru kita bicara tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Kami di Jatinangor misalkan itu ternyata rumah sakit Unpad itu pernah meminta orang-orang yang siap untuk mengurus jenazah. Waktu itu kami di Jamiah itu waktu itu kami menyambut siap, maka insya Allah kami siapkan tim laki-lakinya, tim ibu-ibunya. Nah ini sebagai pengalaman Pak. Nah ternyata banyak persoalan-persoalan beda dengan mengurus jenazah di masyarakat dengan rumah sakit. Karena ketika satu kami harus standby 24 jam, bayangkan gitu ya. Kalau laki-laki bisa, tapi kalau ibu-ibu jam 1 malam ada yang telepon dari rumah sakit, ini ada pasien yang ini siap-siap katanya. Dia terus kondisinya terus mengkhawatirkan. Yang kedua ada yang tabrakan, pecah kepalanya. Itu belum terpikir apa sebelumnya. Oh, ini kan berat ya gitu ya. Bahkan ada yang ini ada pasien terindikasi HIV, itu di daerah Jatinangor. Kan jadi ngarampol, Pak tuh nanti ini kan itu tadi. Ini terindikasi penyakit seperti itu. Bahkan ini ada jenazah dari Medan, tapi dia non Muslim, berubah, nggak terbayang sebelumnya kan gitu ya. Kok ini rumah sakit? Akhirnya kami pikirkan tentang itu, dibuat harus ada MOU yang jelas. 1 jam kerjanya harus jelas. Nggak bisa kami harus 24 jam, harus jelas kerjanya. 6 jam sekali, nanti dibagi-bagi. Terus yang kedua, kami tidak mau dilibatkan dalam urusan-urusan hukum. Karena bisa saja Pak ada kasus misalkan pembunuhan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti ketika itu mungkin bakal bawa saham memandiangan, kan bisa saja begitu. Wah, ini ternyata tidak semudah seperti kita di masyarakat, di masjid. Kalau di masjid itu rata-rata kasusnya gampang-gampang gitu ya. Paling orang yang sakit kemudian meninggal kita datang, dikira seperti itu. Tapi yang kasus-kasus di rumah sakit itu ya dengan walaupun katanya kami siap untuk menyiapkan APD-nya gitu ya yang lengkap kalau misalkan ini kasusnya begini, tapi mental kita itu belum terbiasa untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kok kalau bocor sirahnya itu Pak tabrakan misalkan tuh meninggal diurus oleh kita kan padahal orang Pak ngurus normal gitu ya. Nah seperti itu. Nah artinya bahwa fenomena itu memang betul terjadi di masyarakat. Nah, dan kenapa kita kembali di masjid kita itu tidak dipersiapkan seperti itu. Nah kami ketika itu ngobrol dengan DKM itu artinya menyambut, ayo kita bicarakan lebih spesifik itu Pak. Kemudian mengkafani berarti sudah siap, kemudian kewajiban kita adalah mensolatkan. Nah, nanti mensolatkan itu berarti memandikan jenazah. Itu berarti masjid siap orang, siap fasilitas tempat memandikan. Jadi harus dipikirkan tentang itu. Cuma saya pernah mengusulkan pemandikan jenazah kalau masih menyediakan, tolong tempatnya jangan yang tertutup. Jadi lebih baik yang terbuka, tetapi bisa ditutup karena kesannya itu di masyarakat masih belum ini ya pemahamannya itu masih ada rasa takutnya gitu ya. Jadi lebih sin kena ku pasaran gitu ya. Lalu ayah pasaran dirinya pasti paling aman dirinya gitu ya karena tidak orang yang berani. Tetapi sebenarnya hal seperti itu harus menjadi bahan introspeksi. Kenapa kita masih takut dengan hal-hal seperti itu? Nah gitu ya. Jadi ya itu masih kita harus mengerti itu masih ada di masyarakat. Makanya caranya kalau saya itu taruhlah misalkan di depan masjid itu ada tempat khusus pakai besi atau apa. Nanti ketika ada pemandian langsung ditutup pakai kain yang sudah dipersiapkan gitu. Tertutup saluran airnya, pembuangannya itu betul-betul ditata dipersiapkan. Walaupun sekali lagi, walaupun tidak semua orang yang meninggal itu mau diurus di masjid, tapi masjid punya fasilitas umum yang disiapkan. Karena kadang kami juga menemukan di masyarakat itu sudah digang sempit, rumahnya kecil, ada yang meninggal, orang yang datang banyak. Nah ini kan kalau ada tempat khusus itu akan lebih baik Pak. Nah,
di masjid nanti ada orang yang disiapkan, kita selalu melibatkan keluarga. Ketika hal seperti itu, mana keluarganya? Ya bangga, tapi kita menjadi pembimbingnya. Karena ilmu pusatnya di mana? Di masjid ilmu itu. Ya, mungkin di rumah-rumah ada yang masih bingung, tanyakan ke masjid. Jadi masjid itu menjadi pusat kajian dan sekaligus pusat konsultasi dengan persoalan-persoalan. Khususnya kita fokus di itu saja dulu, Bu ya, Pak, di bab jenazah saja dulu, fokus di situ. Nah itu, jadi ada fasilitas, ada juga tempat yang lebih kita sudah punya mungkin banyak yang lebih mobile, itu kita bisa dibawa kemana. Biasanya kalau kami di sana itu kalau ada yang meninggal diumumkan langsung tim itu sudah siap merapat ke tempat itu. Mungkin ada yang bawa tas, bawa apa, jadi langsung di situ. Siapa yang akan, saya selalu mengingatkan, tong sembarangan. Jadi tong kena bisa, tong kena punya tim, langsung ke kurang tong. Ada adabnya. Tanyakan ke keluarga. Kata keluarga, oh Pak, terima kasih kami sudah ini. Oh sudah. Yang penting kita standby. Nah, dan kita tidak pernah meminta bayaran. Karena jelas mereka sedang berduka. Justru mereka yang harus disupport, bukan kita. Berapa ini upah yang akan diberikan? Kalaupun karena mungkin ya merasa keluarga juga, mungkin ada keluarga di sampingnya, bukan keluarga inti yang mendapatkan itu, mungkin ada kakak adik yang lalu mereka berpikir, oh ini kita sudah dibantu, ini Pak ada katanya seperti, oh silakan kita punya kas yang tadi, silakan kalau ada uang, kalau memang mau kasih masukkan saja. Nah nanti akan digunakan lagi untuk yang lain. Bahkan kalau di masyarakat itu sudah biasa punya, misalkan kain kapannya di masjid itu sudah ada, itu perasaannya. Oh tadi pakai kain di masjid itu orang gentosan deui. Kadang seperti itu padahal di gentosan deui karena untuk yang lain ketika ada yang meninggal. Terus begitu. Nah walaupun ya kami di kampung itu belum serapih manajemennya. Saya berharap memang di sini akan lebih rapih manajemennya seperti itu. Apalagi ada Pak Ade yang punya pengalaman dan tanggung jawab di bidang itu. Jadi Pak Ade itu mungkin nanti tinggal siapa saja orang-orang yang ini. Kadang-kadang saya juga tidak langsung harus terjun, tapi ada yang sudah siap. Kita hanya mengarahkan saja. Kalau memandikan misalkan ini gitu. Tapi kalau ada apa-apa kita koordinasi. Jadi nanti di kerjanya itu karena tadi ternyata memang Allah itu sudah memberikan karunia itu dalam bentuk-bentuk keahlian-keahlian. Gitu. Ya Pak orang meninggal di darah kayak lama liar banyak gitu. Tapi aja jangan biasa gitu ya. Nah itu ditemukan di masyarakat seperti itu. Nah maka karena kita tidak kurang bagus komunikasinya sehingga bakat-bakat seperti itu tidak ditemukan. Bahkan dari kubur, tapi karena dari kubur Pak, ada karena Pak Pacul gitu. Itu ada orang yang siap gitu. Ya walaupun kadang-kadang masih ada yang harus diperhatikan, adalah sedikit keperluannya. Nah itu kalau bisa hal seperti itu ada yang harus diberi upah, itu banyak ya biasa kan gitu. Nah itu kalau bisa nanti peranan itu semuanya diambil alih oleh masih biasanya berapa misalkan itu kamu pacul, oh misalkan ini 100.000, dan itu kan sudah terhitung. Nah kalau kita sudah bonafit, anggarannya ada, itu semuanya akan di backup oleh masjid. Dari mana masjid? Ya dari jamaah, gitu. Dari kita punya anggaran, punya program seperti ini, yang dibutuhkan anggaran seperti ini. Nanti jamaah yang akan membackup itu. Kita hanya menyalurkan saja, gitu. Dan biasanya, ya insya Allah Pak, kalau berangkatnya dari keimanan, ketakwaan itu ya Allah makhrajan, gitu. Allah akan memudahkan. Selalu saja ada jalan keluarnya. Karena kita tidak lagi di level memikirkan tentang diri kita, tapi kita sudah naik levelnya itu grade-nya, sudah mulai memikirkan yang lain juga. Nah ini sudah beda lagi. Itu memandikan, yang keempat mengkafani, yang kelima mensolatkan. Nah nanti kajian-kajiannya nanti kita siapkan gitu, untuk hal seperti itu. Kemudian mengantarkan ke pekuburan. Nah setelah selesai masih juga terus akan mengawal itu gitu. Jadi akan kelihatan. Mungkin silakanlah nanti teknisnya mau seperti apa. Yang penting tim itu betul-betul ada gitu ya. Gitu. Nah, nanti yang mengantarkan ke pekuburan, bahkan bisa jadi kita pun yang menyiapkan tanah pekuburan itu pun dipikirkan misalkan gitu ya. Karena sekarang kalau urusan biaya punya bukan hanya biaya orang hidup, orang yang meninggal pun itu perlu biaya gitu. Di Masjid Al-Hamim itu saya ada kajian tentang ini di Masjid Al-Hamim di Samsat gitu ya. Nah itu kebetulan
ada muhsinin, ada agniya yang dia menyiapkan tanah pekuburan gitu. Tanah pekuburan untuk perumahannya gitu. Nah, kita ngobrol dengan itu. Nah, salah satunya konsep tanah pekuburannya itu karena kubur kaum muslimin itu beda dengan yang lain, Pak. Kubur kita itu harus ngiblat. Jadi kalau ngiblat itu semuanya bisa rapi. Seperti saf sholat kan bisa rapi. Kita lihat kuburan-kuburan kaum muslimin itu kenapa tidak rapi? Jadi sahayong nawe gitu kan. Dulu kan ini kubur di dia. Dulu terus sehingga recol. Padahal kuburan muslim itu harus rapi. Kenapa? Karena sudah ada aturannya. Ngiblat semuanya. Sehingga dengan ditata dengan rapi itu akan tidak terjadi penghamburan tanah. Bahkan ada perjanjian sesuai yang kita pahami, satu kuburan itu maka surat Pak Haji Rizlis itu maka menguburkan di dia, tapi syaratnya satu tidak ditembok kuburannya, tidak pakai tulisan di atasnya. Jadi tinggallah di makam baki banyak itu cekapnya di cirian itu. Nah, karena orang meninggal itu akan terus bertambah, tanah tidak akan bertambah, logikanya begitu Pak. Yang lahir setiap hari berapa yang lahir, berapa yang mati setiap hari. Hari tanah Pak bukannya nambahan, kadang-kadang cenderung tergerus dengan sungai dan seterusnya. Nah, maka Rasulullah memang Rasul mengatakan tidak boleh ditulisi, tidak boleh ditembok. Baru terpikir, oh iya ya, kalau begitu sangat dipahami. Bisa saja orang yang sudah puluhan tahun meninggal mungkin itu bisa di situ digunakan lagi. Nah, itu perjanjiannya mangga sebenarnya pada Didiaman syaratnya begitu. Nah, kalau yang setuju dilakukan. Ya, insya Allah Pak tidak mengurangi nilai kekhidmatan kita terhadap orang-orang yang sudah dikuburkan di tempat itu, karena tetap ada adab etika bagaimana kita masuk ke kawasan pekuburan. Itu ada adabnya, doa apa yang dibaca itu tidak akan mengurangi khidmat kita, doa kita bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, jadi mengantarkan ke pekuburan itu nanti sampai berpikir tentang bagaimana perluasan pekuburan. Mungkin itu juga harus dipikirkan oleh masjid-masjid itu. Kemudian cara menguburkan, yang ketujuh, menguburkan itu adalah kewajiban kita. Jadi jangan sampai ada jenazah yang tidak terkuburkan. Gitu. Kata jenazah misalnya 5 bulan diarang tepeng gitu, jadi itu kita berdosa kalau tidak begitu. Karena kan di hadis itu hakul muslim ala muslim situn. Nah, diantaranya adalah wa idza marido fa'udhu. Kalau sakit jenguk. Wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal urus sampai selesai. Berarti kalau fatba'hu itu intinya tidak hanya mengantarkan, dari mulai menalkinkan, memandikan, mensolatkan, terus ketika menguburkan berpikir juga tentang pekuburannya dan seterusnya. Itu hadis itu sebenarnya bisa dipahami secara luas. Walaupun bagi pihak tertentu barangkali mampunya hanya mengantarkan, ya mengantarkan, tapi harus ada yang memikirkan tentang bagaimana fasilitas itu dipersiapkan. Ya, kita tidak harus sendiri Pak, dalam hal ini ada pemerintah. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk pembebasan lahan, itu kita bisa cari misalkan. Tapi peranan kita itu sangat terasa dan sangat jelas di tengah masyarakat. Kemudian yang ke-8, setelah menguburkan, mendoakan. Rasul biasanya setelah selesai penguburan, maka Rasul meminta kepada yang hadir itu untuk tidak pulang dulu. Kata Rasul, istaghfiru li akhikum wasallahu bitasbih fa innahul an-yus'a. Jadi kepada jamaah yang ada di tempat penguburan, selesai penguburan, Rasul biasanya meminta untuk mendoakan terlebih dahulu. Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan untuk saudara ini. Wasallahu bitasbih, minta ketetapan iman bagi orang ini. Fa innahul an-yus'a, sekarang sebentar lagi kata Rasulullah, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya didoakan. Apa doa yang sudah disiapkan? Nanti itu di kajian. Jadi di kajian nanti siapkan gitu. Tapi tadi ini berkaitan dengan tugas kewajiban kita. Selesai menguburkan, maka selanjutnya adalah takziah. Apa yang harus dilakukan mereka yang telah mendapatkan musibah? Misalkan Rasul mengatakan, kata Rasulullah, kirimlah ala Ja'far ta'aman. Kata Rasulullah, kirimlah keluarga Ja'far, karena Ja'far ada salah satu keluarga yang meninggal. Kata Rasulullah, kirimlah makanan, karena dia itu yusgiruhum, jadi dalam keadaan berduka, mungkin tidak sempat masak,
Padahal air buang mah kena itu banyak air masak itu. Nah siapa yang harus memperhatikan? Kita orang-orang yang ada. Nah, mungkin nanti jamaah masih sampai berpikir seperti itu. Dijamulah palingan pang masakeun, pang nyangukeun menang 3 poe atau sampai 10 poe mah itu. Sontong masak kiriman le gitu. Nah itu diperlakukan seperti itu. Takziah artinya adalah memotivasi. Itu arti takziah itu artinya memotivasi. Jadi mungkin dia masih bersedih, dimotivasi. Pernah kan Rasulullah begini menyampaikan, ada majlis, biasa majlis Rasulullah, jamaah pengajian seperti itu. Nah kata Rasulullah, ada seseorang yang biasa duduknya di tempat itu. Dan kalau si bapak itu duduk, pasti saja ada anaknya yang kecil lari, lagi itu gue nyak anak muda ngetebak gitu. Biasa begitu. Kan di wilayah Surabaya banyak orang tua menyatakan ke masjid berangkali gitu ya. Walaupun akhirnya kadang-kadang budak teh malu banget gitu. Allah Akbar wajar pe tapi Allah Akbar mutar orang budak teh kan sini gitu ya gitu. Nanti dagor kan tadi kayak gitu ya. Berangkali. Nah, Rasul itu memang tidak dilarang anak-anak itu, buktinya ketika itu ada bapak-bapak yang selalu hadir dan sok aya budak mengarontok di pangkaran itu. Ah, begitunya. Jadi karena si bapak yang masuk mau budak nawae gitu. Satu saat tidak ada si bapak itu. Rasul karena orang itu biasanya yang beda itu kan bisa mudah banyak. Rasul bertanya kemana aja anak itu orang itu? Ya Rasulullah beberapa hari yang lalu anaknya meninggal. Dia tidak mau ke masjid karena selalu terbayang. Jadi mana kalau ke masjid cari budak teh ngarontok jadi tak suka bayang eta trauma baru banyak akhirnya dia tidak lagi mau ke masjid. Lalu Rasulullah mendatangi orang itu. Nah itulah takziah. Jadi takziah itu artinya memotivasi. Kata Rasulullah, apakah kamu mau tetap bersama anak itu? Gitu. Dia tetap bersama kamu atau kamu mau nggak kalau anak itu nanti ketika kamu masuk surga itu yang membukakan pintunya adalah anak itu. Jadi begitu mau masuk surga dibukakan pintunya. Kan kata Rasulullah dalam hadis, siapa muslim yang ditinggal anaknya yang belum dewasa 3 atau 2 lalu dia bersabar maka akan menjadi hijaban aninah, akan menjadi penghalang neraka bagi ibu dan bapak. Nah kata Rasulullah, kamu mau tetap bersedih seperti ini gitu, padahal tidak bisa anak itu kembali, atau kamu lebih memilih bahwa anak kamu itu nanti akan menggunakan pintu surga ketika masuk surga? Laki-laki itu menjadi bersemangat, Pak. Oh, saya lebih memilih itu ya Rasulullah. Akhirnya dia datang lagi, ikut lagi di. Nah itu takziah, gitu Pak. Jadi takziah itu memotivasi dari bicara. Ada yang dengan doa, ada yang dengan nasihat-nasihat, ada juga yang dengan makanan. Nah makan itu bagian dari takziah. Nah ini kadang-kadang jarang dipikirkan. Ya. Nah keluarga-keluarga Muslim itu harus sudah mulai memikirkan itu. Saya dengan istri misalkan belajar membiasakan itu. Ketika ada tetangga atau rada jauh sedikit meninggal, Bu, sok masak, beli ayam lah, goreng gitu ya, sok antarkan gitu. Kami membiasakan seperti itu. Akan lebih hebat kalau itu dilakukan oleh jamaah, oleh masjid. Tenaganya lebih besar saya kira gitu. Terus ibu macari itulah, karena gosen, gopud. Kan ada istilah modern Pak gitu ya. Gopud tepat, kini bukan masa itu 3 kali, iya menuna, gitu kan seperti itu. Hari apa sih? Hadir ke masjid atau sama ya di masjid. Ya sehari atau Pak atau 2 hari, misalkan gitu, terbiasa sebulan minimal ada lah, minimal 1 kali misalkan tergantung kemampuan budgetnya yang ada. Tetapi itu semuanya dilaporkan kepada jamaah. Keuangan masjid ini sekarang 100 juta. Sudah dikeluarkan 10 juta untuk takziah misalkan, tidak harus dirinci gitu ya, tapi minimal oh ya ternyata itu bermanfaat ada gitu. Itu takziah. Kemudian kata Rasulullah ada yang harus didahulukan berkaitan dengan sebelum waris itu kata Rasulullah, maka dahulukan yusobiha audain kata Rasulullah. Jadi perhatikan wasiatnya dan utang piutangnya. Siapa tahu nanti jamaah itu yang meninggal itu ada urusan utang piutang.
Karena Rasul ketika mensolatkan jenazah, Rasul ditanya dulu ke jamaah Malik dulu gitu, apakah orang ini punya hutang? Kata para sahabat, seluruh yang hutangnya. Cek Rasul kayak sobat kami memuat. Rasul tidak mau mensolatkan karena orang itu ada hutang. Walaupun Rasul tidak melarang orang mensolatkan, tapi Rasul sendiri tidak mau. Cik kira-kira apa perasaan orang? Bagaimana perasaan keluarganya? Kalau ada ustaz atau ada tokoh yang dihormati, yang diharapkan dia mampu memimpin jamaah, tapi dia ngaleos, dia buka hutang, ngawe, kira-kira bagaimana perasaan? Itu kan pasti Rasul diharapkan mau mensolatkan. Terganjal gara-gara hutang. Pertanyaannya, apakah hutang itu aib? Nah ternyata dalam kasus seperti itu, hutang itu tidak aib. Buktinya ada yang lainnya tahu. Jadi kita jangan menyembunyikan urusan hutang piutang, minimal keluarga harus hafal. Saya dengan keluarga dicatat kok dalam hutang gitu. Kita udah ngejamin, banyak nggak ada hutang mah gitu. Pokoknya mah ditulis saya hutang sakit beli bayar sakit. Jadi tahu siapa yang lebih dulu meninggal, barangkali bukan hanya mewariskan hartanya, juga bertanggung jawab terhadap hutangnya. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, saya bertanggung jawab. Allah ya dainu, ya Rasul, tangan walar abi hutangnya. Jadi bayar langsung Pak, tangan walar baru Rasul mau mensolatkan. Kenapa? Karena di Al-Quran ternyata di surat Al-Baqarah 282 itu satu halaman ayat bicara tentang hutang itu. Kita nah pentingnya hutang atau tidak? Betapa pentingnya hutang saja soalnya gitu. Betapa persoalan hutang itu harus dipersiapkan karena akan mengganjal. Jangankan orang mati biasa, orang yang mati istimewa pun itu akan terganjal. Mu'allaq pun bidaini, dia akan terkatung-katung karena ada urusan hutang. Gitu. Maka hutang kan kudu dibeja-beja. Tapi tong diwawarkeun banyak isi-isin atau diumumkan di masjid dekat. Minimal ada yang tahu lah keluarga gitu. Jangan sampai ketika seseorang meninggal, tiba-tiba orang pada datang, badan naon sendiri, badan nagih punten, naon sendiri, jangan sampai kaget. Gitu. Makanya di Al-Quran kata Rasulullah, yusobiha audain. Sebelum warisan itu dibagikan, perhatikan dua hal. Satu, wasiatnya. Jadi harta itu keluarkan kalau belum ada yang diwasiatkan. Minimal sepertiga dari yang diwasiatkan. Jadi hanas geus dibagikan, wasiat can dipasikeun. Nah makanya kata Allah, yusobiha. Wasiatnya dulu, audain atau utangnya dulu. Bawa ahli waris teka bagian dari pakai mayat, bisa jadi seperti itu. Atau malah jadi tekor misalkan itu. Saya belum bertanggung jawab kan gitu ya. Nah jadi berarti dalam hal ini masjid juga kalau bisa gitu ya, kalau bisa bantu itu minimal dipikirkan. Ustaz bujang-bujang kamu mang mayat yang hutang, iya, can kabar. Nggak apa-apa, artinya bahwa kita orang yang respect dengan itu, bahwa memang itu harus menjadi bagian yang harus dipikirkan. Ya ke 100% atau 20%-nya, itu kan itu juga sudah sangat terasa peranan masjid itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian membantu mengurus anak yatimnya. Nah itu juga dipikirkan oleh kita. 4 ayat Al-Quran jelas fawailun, termasuk orang yang mendustakan agama itu ya, diantaranya adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Nah, siapa yang memperhatikan? Nah, bisa nggak ini juga peranan itu dipikirkan? Karena begini Pak, kami misalkan punya relasi, ya punya kenalan yang punya lembaga pendidikan, dan itu lembaga pendidikan itu khusus bagi anak-anak yatim gratis. Gitu. Nah, kenapa ini tidak diambil alih oleh masjid yang tadi? Walaupun sulit untuk mencari yang seperti itu karena rata-rata orang tuanya tidak muat Ustaz mau dipasikeun. Ya kan yatim itu ada definisinya banyak gitu. Tidak setiap orang yang meninggal ibu atau bapaknya yatim, dan bapak-bapak kita sudah mengurus marawat bapaknya teh. Yatim itu kan anak yang belum balik, jadi yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya gitu. Lamun hayam mah yatim teh lamun ditinggalkan ku indungna, kamu yatim kamu hayam, kamu ucing, kenapa? Karena yatim itu ditanggungan bapaknya, gitu. Makanya dulu ada namanya lembaga zakat itu ada untuk yatim, syaratnya itu harus yang meninggal ayahnya, karena ayahnya yang bertanggung jawab untuk nafkahnya. Nah ini juga dipikirkan bagaimana menjadi kewajiban yang hidup. Yang ke-12 adalah melaksanakan wasiatnya.
mangga pada ditambihan ku Pade buka 13 menikahi jandanya. Ya, jadi nah itu ini paling tidak sudah ada petunjuknya yang jelas Pak. Jadi ini berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah, dari Al-Quran. Oh ini yang harus dilakukan oleh yang hidup kepada yang meninggal. Saya yakin secara pribadi itu sudah berjalan. Tetapi secara kelembagaan dalam arti masjid inilah yang harus dipikirkan. Sehingga masjid peranannya itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah, tapi juga berkaitan dengan soal-soal sosialnya yang tadi. Itu akan kolaboratif dengan masyarakat dalam arti RT RW, mereka juga punya program kemasyarakatan. Nah, bukan diambil alih, tapi bekerja sama. Nanti ada wilayah RT RW dalam arti secara strukturnya, secara administrasi kenegaraannya. Nah, masih lebih kepada tadi misalkan keilmuannya, bagaimana tata cara mengumpulkan. Kalau ada persoalan-persoalan di pekuburan, ya sama RTW, saran Pak RW kapayunkeun misalkannya, dia masalah tanah sengketa, nah sama Pak saya kapayunkeun. Tapi masalah mengumpulkan, nah bagian juga mengumpulkan. Nah itu hal seperti itu. Jadi akan lebih bagus saya kira peranan masjid itu kalau kita bisa melakukan itu. Saya teringat melihat bagaimana peranan masjid di wilayah yang lain seperti Jogja misalnya yang terkenal dengan Jogok Hariannya itu menjadi luar biasa. Karena masjid itu peranannya seperti itu, akhirnya bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Muncullah di situ pedagang-pedagang karena jamaah yang hadir itu dari luar kota yang ingin melihat bagaimana sebetulnya fenomena masjidnya biasa, tapi yang luar biasa itu adalah program-programnya. Bisa mendatangkan siapa saja para pembicaranya, bisa dihadirkan. Bahkan yang tadi masjid itu hidup 24 jam itu betul-betul itu hidup. Muncullah hotel-hotel tempat penginapan. Itu kan akhirnya jalan menjadi bagus, ekonomi masyarakat menjadi berkembang. Itu gara-gara masjid sebetulnya kan gitu. Nah maka kita mencoba, walaupun tidak harus terlalu muluk-muluk, tapi sudah ada contoh-contoh yang bisa kita teladani. Dan mudah-mudahan program sosial ini yang dikelola masjid tentu saja sesuai dengan kemampuan kita bertahap. Paling tidak kita menyiapkan timnya dulu. Ya, dan tim IMA akan bergerak untuk saya nomah gitu. Jadi mulai cari mah cara lebih kan gitu ya. Tapi ini saya kira luar biasa kalau ini bisa berjalan dan kita tidak akan membeda-bedakan siapapun gitu kan. Bahkan bisa jadi lintas agama sekalipun kita layani sebagai sesama manusia atau sebagai sesama muslim, kita punya kewajiban yang harus kita lakukan. Saya kira itu barangkali sekadar pertemuan awal, nanti akan menunggu bagaimana follow up dari DKM untuk selanjutnya. Jadi kalau ini mau diteruskan, nanti berarti ada timnya. Nah baru kita bicara tentang keilmuannya. Misalkan dari mulai tentang adab menengok yang sakit, bagaimana adab badannya. Kita bekali hal-hal seperti itu. Ustaz, bahwa ada yang ditanyakan sedikit. Oh enggak, silakan kalau ada hal yang mau disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Punten aya tadi teh ngopi ngaca takjiah teh ditatangi kan keluarga anu dikantunkeun. Tapi sok aya Pak Ustaz di keluarga anu dikantunkeun masih hanau di tetangga teh sami takjiah tapi ada kapal nampina gitu saja. Ya, sebab kurang kan cara merhatikeun. Jadi lantaran kurang teu ngirim, jadi mah itu nu ngirim ka urang. Tetangga mah urang kirim ke urang. Iya, sebab da itu memberen boga urang teu ngirim gitu ya gitu. Nah itu. Yang kedua, memang kita tidak bisa menafikan ada wilayah-wilayah yang berbeda dalam hal pemahaman. Saya kira hal seperti itu tidak harus diperbesar. Gitu ya, kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana yang sudah kita pahami kita laksanakan dengan baik. Saya yakin itu akan lebih tanpa kita harus menyalahkan atau ini, tapi paling tidak kita punya pemahaman dan pemahaman itu yang akan kita lakukan. Taruhlah kita misalkan tadi Pak di bab takziah, pemahaman kita takziah itu kita yang harus ngirim. Iya mah hari pembahasan mah ya dibahas kudu ngirim, tapi can pernah ya gitu. Akhirnya dikirim ke urang teh nyawa ya kan gitu mah. Kan gitu. Jika bab kurban diterangkeun keutamaan kurban teh kieu, keutamaan kieu. Tapi teu pernah kurban. Tungtung nanti diberi daging kurban, ya tiap tahun kan gitu kan. Eta masih ikhlas ya badannya upamanya diberi daging kurban gitu.
Nah seperti itu Pak, saya yakin hal-hal seperti itu harus dibikin karena sepisan tadi itu bagian dari fenomena yang ada di masyarakat. Nah ini saya kira seperti itulah ya kalau tampil bahasa dari nya gitu. Sikap saya tadi tadi saya mohon aturun Bapak Ibu dan aku lupa lihat ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para Ustaz Ridwan yang sudah memaparkan bagaimana tentang teknis ataupun tata cara dalam pembukaan. Ini sekedar pemberitahuan saja. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dalam waktu dekat menyambung atau menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh beliau dan langsung merupakan satu program masjid juga. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kami atau saya dengan para pengurus sebagian gitu nanti akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian seluruhnya sebanyak-banyaknya dari khususnya di RW 12 ini dari RT 1 sampai dengan RT 7 nanti akan kami libatkan semua dan akan kami undang di sini untuk membentuk suatu tim yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Ada mungkin ya kita lihat nanti akan kita dalam video lanjut timnya nanti akan mempersiapkan apa saja, tapi kami nanti akan mencoba lebih detail lagi berbicara dengan beliau nanti apakah yang harus kita siapkan. Nah untuk itu kamu mohon persiapan atau dipersiapkan Bapak dan Ibu sekalian bila mana suatu saat menerima undangan dari kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bersedia hadir untuk menjadi bagian dari pengurus ataupun secara struktural dalam kepengurusan tentang pembahasan. Demikian barangkali, mohon maaf bila mana ada sesuatu atau kalimat yang kami kurang berkenan di hati Bapak dan sekalian. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.